Halo nakama, salam kenal dan selamat datang kembali di channel Paradox 94. Dalam serial anime One Piece, kita tak hanya disuguhkan oleh petualangan seru dari kru bajak laut topi jerami. Akan tetapi di dalam perjalanan kisahnya juga terdapat bagian cerita yang sangat menyedihkan. Yang salah satu di antaranya seperti dibunuh oleh lawan, bunuh diri atau bahkan tewas karena dikhianati oleh orang lain. Dan terlepas daripada itu, inilah 10 momen kematian yang paling menyentuh di anime One Piece versi Paradox. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Bell-Mere. Bell-Mere merupakan sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan Nami dan Nojiko. Selain menjadi seorang ibu angkat bagi mereka, Bell-Mere juga menjadi orang yang rela berkorban nyawa demi membuat Nami dan Nojiko tetap hidup. Awal kematiannya terjadi ketika Bell-Mere mencoba melindungi Nami dan Nojiko dari incaran kelompok bajak laut Arlong. Dikarenakan tak mampu membayar upeti pada bajak laut Arlong untuk Nami dan Nojiko, saat itu Bell-Mere mencoba menyembunyikan mereka agar tidak terkena pungutan tambahan upeti kepada bajak laut Arlong tersebut. Akan tetapi naas, saat itu Nami dan Nojiko ketahuan sehingga bajak laut Arlong pun mesti menjatahkan pembayaran upeti untuk mereka berdua. Dikarenakan Bell-Mere tidak dapat membayar sisa upeti tersebut, dia pun rela menerima konsekuensi dari bajak laut Arlong untuk membunuhnya. Bell-Mere saat itu sempat melakukan pemberontakan demi melindungi Nami dan Nojiko, akan tetapi sayangnya hal itu gagal dilakukannya dan dia pun harus mati ditembak oleh Arlong. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Bell-Mere sempat menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk Nami dan juga Nojiko. Dia menyampaikan bahwa aku mencintaimu, teruntuk Nami dan Nojiko. Dr. Hiluluk. Dr. Hiluluk adalah seorang dokter sekaligus sosok ayah angkat bagi Tony Chopper. Meski ikatan mereka terlihat sangat dekat, tak jarang mereka berdua pun selalu bertengkar dan terlihat adu argumen satu sama lain. Namun meskipun begitu, Dr. Hiluluk itu sangat menyayangi Chopper dan telah menganggap Chopper sebagai anaknya sendiri. Bukti rasa sayangnya itu juga, Dr. Hiluluk pun sampai rela memakan sebuah jamur beracun yang bernama Amiudake agar meyakinkan Chopper untuk bisa menjadi seorang dokter. Kemudian sesaat setelah memakan jamur tersebut, Dr. Hiluluk mendengar kabar bahwa 20 dokter pribadi Wapol menderita sakit parah. Sehingga saat itu dia pun langsung bergegas mendatangi kastil kediaman Wapol berada. Akan tetapi sesampainya di sana, ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan dari Wapol untuk membunuh Dr. Hiluluk. Lalu sebelum dieksekusi mati, Dr. Hiluluk meminum sebuah ramuan gagal yang telah dia ciptakan. Yang mana ramuan itu pun akhirnya membuat dia harus mati dengan sebuah ledakan besar yang hanya menyisakan sebuah topi khas miliknya. Dan atas kematian Dr. Hiluluk ini membuat hati Chopper saat itu pun sangat hancur. Sehingga akhirnya dia bertekad untuk meneruskan perjuangan Dr. Hiluluk. Nico Olivia. Nico Olivia merupakan seorang ibu kandung dari salah satu kru bajak laut topi jerami yaitu Nico Robin. Karena pekerjaannya sebagai arkeolog, Nico Olivia saat itu harus terpaksa pergi meninggalkan Nico Robin yang kala itu berusia 2 tahun. Saat bepergian sekitar lautan bersama dengan arkeolog yang lain, Nico Olivia sempat tertangkap oleh marinir karena telah melakukan penelitian yang terlarang. Akan tetapi selang beberapa saat kemudian, di sana dia pun berhasil melarikan diri setelah dibebaskan oleh angkatan laut yang bernama Jaguar de Saulo. Kemudian ketika mengingat kisah awal kematian Olivia, dimulai ketika sebuah kebenaran tentang dunia diungkapkan oleh Clover pada pemerintah dunia. Dan di tengah kerusuhan tersebut, Spandin yang merupakan salah satu anggota CP9, dia pun mulai memanggil Buster Call untuk menghancurkan Pulau Ohara beserta para cendekiawan di sana. Lalu ketika ledakan meriam Buster Call mulai menghujani pulau, Spandin menyuruh pasukannya untuk mundur dan memilih mengabaikan Nico Olivia yang telah berhasil kabur. Dan sesaat setelah bertemu dengan sang anak, di sana Nico Olivia kembali bertemu dengan Saulo dan meminta Saulo untuk segera menyelamatkan anaknya. Sementara itu, Nico Olivia lebih memilih untuk membantu para arkeolog lain demi melindungi pohon pengetahuan yang sangat berharga. Dikarenakan tembakan Buster Call yang tiada habisnya saat itu, akhirnya pohon pengetahuan tersebut hancur dan membuat Nico Olivia beserta para arkeolog yang lain ikut terbunuh. Portgas DS. Ace merupakan anak dari bajak laut Goldie Roger, dan dia juga merupakan salah satu komandan di bajak laut Shirohige.
Di masa kecilnya, Ace menjalani kehidupan bersama dengan Luffy dan Sabo, yang mana saat itu dia telah menjadi kakak tertua di antara mereka bertiga. Dan Ace adalah orang pertama yang pergi berlayar menjadi bajak laut dibandingkan dengan Luffy dan Sabo. Dia pun menghabiskan perjalanan hidup menjadi seorang bajak laut hingga menjadi komandan divisi di bajak laut Shirohige. Kisah awal kematiannya dimulai saat Ace ditangkap oleh angkatan laut dan akan dieksekusi mati. Hal tersebut sebelumnya disebabkan karena kegagalan dia untuk menangkap Teach karena telah mengkhianati bajak laut Shirohige. Kekalahan Ace dalam pertarungan melawan Teach membuat dia pun harus diserahkan kepada pihak angkatan laut. Mendengar Ace telah ditangkap dan akan dieksekusi mati, seluruh pasukan bajak laut Shirohige pun pergi berbondong-bondong ke Marineford untuk menyelamatkan Ace. Peperangan besar antara bajak laut Shirohige melawan angkatan laut pun terjadi di sana. Bahkan Monkey D. Luffy sang adik juga ikut terjun dalam peperangan tersebut demi menyelamatkan kakaknya. Lalu setelah berhasil terbebas dari panggung eksekusi berkat bantuan Luffy, di tengah pelariannya, Ace malah terprovokasi oleh perkataan dari Akainu, sehingga hal itu pun membuat Ace berbalik badan untuk melawan Akainu tersebut. Namun sayangnya di saat pertarungan dengan Akainu, Ace harus terkena serangan fatal setelah berusaha menyelamatkan Luffy, sehingga hal itu membuat Ace mati di pangkuan adiknya sendiri, yaitu Luffy. Atas kematian Ace ini membuat perasaan Luffy saat itu sangat terguncang, sehingga membuat dia tak mampu menahan kesedihannya hingga tak sadarkan diri. Edward Newgate atau Shirohige. Edward Newgate merupakan kapten dari bajak laut Shirohige. Dia dulunya adalah salah satu Yonko yang dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece. Awal kematiannya terjadi ketika puncak pertempuran di Marineford. Shirohige saat itu harus meregang nyawa demi menyelamatkan salah satu anaknya yang akan dieksekusi mati, yaitu Portgas DS. Dalam pertempurannya, Shirohige telah terlibat beberapa kali bentrokan dengan wakil admiral angkatan laut yaitu Kuzan dan Akainu. Dia juga telah menerima luka yang cukup fatal dengan 267 luka pedang dan 152 tembakan pada tubuhnya. Sehingga hal itu membuat Shirohige tak mampu untuk melanjutkan pertarungan hingga menemui ajalnya di sana. Dan sesaat sebelum kematiannya, Shirohige mulai mengucapkan sebuah kalimat yang mampu menggetarkan seluruh dunia. Dia pun mengatakan bahwa One Piece itu memang benar adanya. Sontak hal itu seperti yang dilakukan oleh Roger sebelum dieksekusi mati. Di sini kematian Shirohige seolah menjadi puncak era bajak laut semakin memanas untuk mendapatkan One Piece. Otohime. Ratu Otohime merupakan salah satu duyung sekaligus ratu di kerajaan Ryugu. Dia juga merupakan istri dari Raja Neptune dan sekaligus ibu dari Shirahoshi. Semasa hidupnya, Ratu Otohime memiliki sebuah impian agar para manusia ikan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Akan tetapi hal itu nampaknya tak bisa dia lakukan dan selalu ada beberapa kalangan yang menentang akan impiannya tersebut. Dan kisah awal kematian Ratu Otohime bermula ketika dia berhasil melindungi salah satu Tenryubito yang bernama Saint Yozgard. Dan setelah Yozgard berhasil disembuhkan, dia pun diizinkan untuk pergi kembali ke permukaan. Namun ketika Yozgard hendak pergi, Otohime meminta Yozgard untuk membawanya pergi dengan tujuan dapat bernegosiasi dengan para bangsawan dunia. Mendengar hal itu, seluruh rakyat bahkan keluarga pun tidak menyetujui kepergian Otohime. Namun saat itu Otohime bersikeras untuk tetap pergi ke permukaan bersama dengan Yozgard. Seminggu setelah kembali dari permukaan, Otohime pun datang sambil membawa sebuah kertas bertuliskan harapan Pulau Manusia Ikan. Rupanya negosiasi yang ia lakukan telah disepakati oleh para bangsawan dunia, dan Otohime saat itu pun mulai membujuk seluruh rakyatnya untuk mengisi kotak yang berisi surat harapan. Akan tetapi saat kotak terisi penuh, secara tiba-tiba kotak tersebut terbakar dan mulai terjadi kerusuhan di Pulau Manusia Ikan. Dan di tengah kerusuhan itulah tragedi tragis pun telah menimpa Ratu Otohime. Dia ditembak mati oleh seseorang di tengah perjuangan untuk mencapai impiannya. Dan sesaat sebelum kematiannya itu, Ratu Otohime berpesan kepada sang anak untuk tidak menaruh kebencian kepada siapapun yang telah membunuhnya. Lalu di akhir hayatnya, Ratu Otohime menyentuh kelingking anak-anaknya sebagai simbol bentuk perjanjian di antara mereka. Don Quixote Rocinante. Rocinante dulunya merupakan mantan salah satu Tenryubito, yaitu dari keturunan Don Quixote. Dia adalah anak kedua dari Don Quixote Homing yang memiliki adik kandung dari salah satu mantan Shichibuka, yaitu Don Quixote do Flamingo.
Setelah kematian sang ayah karena dibunuh oleh kakaknya sendiri, Rocinante dibesarkan oleh mantan Admiral Angkatan Laut yaitu Sengoku. Dan saat dirinya dewasa, dia pun ditugaskan untuk menjadi mata-mata di kapal bajak laut Doflamingo dengan kode nama Corazon. Saat bertugas di sana, Rocinante bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Lau. Dan Lau adalah seorang anak yang saat itu baru saja bergabung menjadi keluarga Doflamingo. Selang beberapa waktu kemudian, ketika Rocinante tak sengaja mendengar tentang silsilah tentang keluarga Lau, ia pun langsung membawanya kabur agar dapat menjauhkan Lau dari Doflamingo. Kisah kematiannya bermula di sini, ketika Rocinante mencoba berusaha mengobati penyakit yang telah diderita oleh Lau. Namun sesaat sebelum itu terjadi, Rocinante nampaknya telah mengambil terlebih dahulu buah iblis Ope-Ope Nomi dari incaran Doflamingo. Kemudian setelah identitas dan tujuan Rocinante saat itu diketahui, tanpa segan-segan Doflamingo membunuh Rocinante dengan cara menembaknya. Sehingga hal itu membuat Lau yang telah melihatnya pun merasa terpukul atas kematian Rocinante. Dia pun berjanji bahwa suatu saat akan membalas dari kematian Rocinante tersebut. Bahkan di sisi lain, kematian Rocinante itu telah ditangisi oleh Sengoku yang selama ini telah menganggapnya sebagai anak sendiri. Pedro merupakan seekor jaguar dari suku Ming. Dia juga merupakan kapten dari Guardian yang beroperasi di bawah Master Nekomamushi. Dan tak hanya itu, Pedro juga diketahui bahwa dulunya merupakan seorang kapten dari bajak laut Nox. Ketika bertemu dengan kru bajak laut topi jerami, Pedro percaya bahwa bajak laut topi jerami akan mampu membuat dunia ke arah yang lebih baik. Maka oleh sebab itu, secara sukarela Pedro saat itu ikut membantu mereka untuk pergi menyelamatkan Sanji. Kisah kematian Pedro bukan hanya menjadi salah satu aksi heroik yang sangat luar biasa, namun juga kematiannya itu terbilang sangat emosional, di mana di akhir cerita Whole Cake Island, Pedro mencoba menahan serangan pasukan bajak laut Big Mom yang terus mengejar bajak laut topi jerami. Saat itu aksi mengorbankan dirinya dari Pedro menjadi satu-satunya pilihan dengan harapan Perospero dan kapalnya akan ikut hancur bersamanya. Dengan sebuah granat yang menempel di tubuhnya, Pedro pun akhirnya meledakkan diri bersama dengan Perospero. Melihat kejadian tersebut membuat Carrot bersama beberapa kru bajak laut topi jerami harus menangis haru melihat aksi heroik dari Pedro. Dan berkat hal itu, kru bajak laut topi jerami pun berhasil melarikan diri dari kerajaan Big Mom dan pasukannya. Kozuki Oden. Kozuki Oden merupakan seorang mantan daimyo di wilayah Kuri Negeri Wano. Dia juga merupakan tokoh protagonis utama dalam cerita masa lalu Arc Wano Kuni. Pada awalnya, para penduduk negeri Wano menganggap bahwa Kozuki Oden hanyalah seseorang yang kerap menimbulkan kegaduhan. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyadari bahwa seluruh tindakan yang dilakukan Kozuki Oden tersebut bukanlah tanpa sebuah alasan. Oleh karena itu, pada akhirnya seluruh penduduk negeri Wano pun mulai menghormati Oden bersama pengikut setianya. Kisah kematian Kozuki Oden dimulai ketika Orochi menjadi daimyo dan bekerja sama dengan Kaido untuk menguasai negeri Wano. Mendengar kabar tersebut, Oden yang baru pulang dari petualangan bersama bajak laut Roger, dia merasa sangat marah dan langsung menyerang kediaman Orochi tersebut. Orochi yang sangat ketakutan, dia pun mulai bernegosiasi dengan Oden untuk menjanjikan sesuatu demi keamanan negeri Wano, hingga pada akhirnya Oden saat itu mengurungkan niatnya untuk menyerang Orochi karena dia telah mementingkan keadaan penduduk negerinya. Namun selang waktu berlalu, karena perjanjian tersebut nampaknya tak kunjung ditepati oleh Orochi, pada akhirnya Oden beserta pasukan Akazaya 9 memutuskan untuk melakukan pertempuran melawan Orochi dan Kaido. Pertarungan terjadi begitu sengit, di mana saat itu Oden mengincar pertarungan dengan musuh utamanya yaitu Kaido. Namun di suatu momen ketika Oden akan terjadi adu bentrokan dengan Kaido, perhatian Oden pun teralihkan oleh pengawal Orochi yang menyamar menjadi anaknya Oden yaitu Hiyori. Kejadian itu akhirnya membuat Kozuki Oden beserta pasukannya harus dikalahkan dan membuat mereka semua pun ditangkap untuk dieksekusi mati. Saat sebelum dieksekusi mati, Oden meminta pada Kaido untuk memberikan satu kesempatan dengan sebuah tantangan direbus selama 1 jam. Jika Oden berhasil melewati tantangan tersebut, maka dia dan pengikutnya minta untuk hidup dan dibebaskan. Kaido pun menyetujuinya, sehingga cerita Oden pun masuk ke dalam panci dengan mengangkat semua pengikut setianya. Hingga setelah 1 jam berlalu Oden direbus, dia pun dapat melewatinya sesuai dengan kesepakatan. Namun di saat itu berlalu, Oden malah ditembak mati oleh Kaido hingga dia tenggelam secara tragis dalam panci yang sangat mendidih.
Usaha yang dilakukan Oden saat itu tidak sia-sia. Dia telah berhasil menyelamatkan pengikut setianya untuk tetap hidup meneruskan perjuangannya. Shimotsuki Yasui. Shimotsuki Yasui alias Tonoyasu merupakan mantan seorang daimyo di wilayah Hakumain Negeri Wano. Dia dulunya adalah salah satu sekutu kuat dari Kozuki Oden dan juga merupakan ayah dari seorang anak yang bernama Otoko. Kisah kematian Yasui bermula ketika dia menemukan pesan rahasia yang dikirimkan oleh Kinemon. Mengetahui hal tersebut, Yasui pun ikut bergerak membantu meski para pasukan Akazaya tidak begitu mengenali wajahnya pada saat itu. Di dalam keterlibatan misinya, Yasui mulai menyadari bahwa pesan rahasia dari Kinemon telah sampai ke tengah Orochi. Maka dari itu Yasui pun berinisiatif untuk menyerahkan nyawanya guna menyesatkan para pasukan Orochi bahwa pesan tersebut hanyalah sebuah lelucon. Dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tuan Yasui pada saat itu, pada akhirnya membuat dia pun harus mati setelah dihujani banyak tembakan oleh pasukan Orochi. Naasnya dalam kejadian ini, semua orang seolah terlihat menertawakan kematian Yasui termasuk anaknya sendiri. Hal tersebut sontak membuat Zoro begitu sangat marah karena melihat para warga Ebisu menertawakan kematian Tuan Yasui. Namun sesaat sebelum Zoro melakukan sesuatu, Hiyori memberitahukan sebuah kebenaran mengenai apa yang terjadi pada warga desa Ebisu. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Zoro pun akhirnya terdiam dan hanya bisa menyaksikan kesedihan di balik tawa mereka. Dan di sisi lain, kita menyaksikan sebuah ironi ketika Otoko tertawa melihat kematian sang ayah di depan matanya sendiri. Meski saat itu sebenarnya perasaan Otoko begitu sangat tersiksa dengan apa yang telah dialaminya. Yaps, itulah momen kematian di One Piece versi Paradox. Jika ada tambahan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan terus pembahasan-pembahasan lainnya di video selanjutnya. Salam Paradox.